Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun qatlu Ka'b bin al-Ashraf. Bab tentang pembunuhan Ka'ab ibnul Ashraf. Ka'ab ibnul Ashraf adalah seorang tokoh Yahudi. Dia terikat dengan perjanjian damai bersama kaum muslimin di Madinah, tapi kemudian melanggar dan bahkan berani menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman buat penghinaan Nabi bukan karena Nabi pendendam sebagaimana sudah dibahas, tapi itu sama dengan menghina Allah dan Rasulnya. Menghina Nabi itu bukan pribadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya, tapi menghina utusan Allahnya. Hukumannya adalah hukuman mati, ya. Dan itu juga ada di Al-Quran, disebutkan orang yang berani menghina Nabi SAW itu sudah kategori kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Surat At-Taubah. La ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir sesudah iman. Jadi orang yang berani menghina Nabi, mencaci Nabi, itu sudah kafir dan halal darahnya. Itulah yang dilakukan oleh Ka'ab bin al-Ashraf, seorang tokoh Yahudi. Cuma saya tidak menemukan penjelasan dari para ulama apakah ini dari Bani Nadir, Quraidah atau Qainuqa, ya. Yang jelas dia seorang tokoh Yahudi. Kisah pembunuhannya dijelaskan oleh Jabir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada suatu waktu, suatu saat, man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adzallah wa rasulah. Siapa yang berani melawan atau membunuh Ka'b bin al-Ashraf, dia sudah berani menghina Allah dan Rasulnya, ya. Tadi sudah dijelaskan, berani melanggar sumpah untuk saling menjaga kedamaian, ini malah ikut perang, ikut membantu kaum kafir untuk memerangi orang Islam, baik itu dalam perang Badar, perang Uhud. Dan yang kedua bukan hanya itu, tapi juga berani menghina Nabi. Faqala Muhammad bin Maslamah, maka Muhammad bin Maslamah kemudian berdiri radhiyallahu an, seorang sahabat Ansor. Pasti harus orang Ansor karena Ka'b bin al-Ashraf orang Yahudi tinggal di Madinah. Kalau Muhajirin pasti tahu, oh ini pengikut Nabi. Kalau orang Ansor, orang Madinah yang dulu kawannya, nah itu akan mudah dipercaya. Ya Rasulullah atuhibbu an aqtulah. Rasul, Anda ingin aku membunuhnya? Qala na'am, silakan bunuh saja. Ini jadi dalil yang jelas bahwa orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya, itu halal darahnya. Bagaimana praktiknya di Indonesia? Boleh, asal tongkat nyahuan ke polisi. Nyahuan ke polisinya pasti ditewak. Ini kan yang pernah terjadi dulu. Faraj Fauda debat di Mesir dengan Syekh Al-Ghazali. Syekh Al-Ghazali gurunya Syekh Yusuf Qaradawi. Debat, dia menghina syariat Islam,
orang liberal kan, orang Islam tapi liberal, Syekh Al-Ghazali dari Al-Azhar University. Beres debat itu kemudian dia pulang, ada yang membunuh. Maka kemudian dicarilah ya seseorang aktivis yang membunuh Faraj Fauda itu. Dan di pengadilan kemudian dipanggil Syekh Al-Ghazali. Ditanya oleh pengadilan bahwa apa hukuman, apakah memang pantas seorang yang menghina ajaran Islam itu dibunuh? Syekh Al-Ghazali mengatakan, ya sangat pantas. Orang yang menghina Allah dan Rasulnya itu hukumannya hukuman mati. Sampai kemudian jadi headline ya berita di Mesir bahwa Syekh Al-Ghazali kemudian pernyataannya itu di expose oleh media Mesir. Syekh Al-Ghazali menganjurkan lah gitu biasa wartawannya biar jadi bombastis, menghina Nabi, orang liberal itu dihukum mati. Ujung-ujungnya Syekh Al-Ghazali yang jadi terdakwa karena menganjurkan ujaran kebencian, menganjurkan orang liberal dihukum mati. Nah sekarang Syekh Al-Ghazali yang terdakwa di pengadilan. Ketika ditanya mengapa Anda menganjurkan begitu, jawaban Syekh Al-Ghazali sederhana, saya tidak menganjurkan dan saya berbicara karena ditanya di forum pengadilan, tidak pernah menganjurkan di depan umum. Kalau memang menganjurkan di depan umum ketika debat itu langsung saja suruh ini udah liberal bunuh gitu kan, enggak. Saya hanya ditanya seorang hakim pengadilan bagaimana hukuman, apakah orang yang menghina Rasul memang layak dihukum mati? Iya, itu hukumannya dalam syariat Islam. Syekh Al-Ghazali itu yang dulu oleh Mizan bukunya diterbitkan. Dulu saya punya, entah kemana sekarang. Kritik hadis dan tafsir Al-Quran kontemporer. Banyak yang menuduh beliau liberal. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi sebagai muridnya menulis satu buku yang dulu ya zaman PK masih para aktivis menerbitkan buku, judulnya ada Syekh Muhammad Al-Ghazali yang saya kenal, itu dari terjemahkan. Dulu juga punya, entah kemana buku-bukunya. Nah ini jadi dalil bahwa orang yang menghina Allah dan Rasulnya itu boleh dihukum mati. Qala idzan li fal aqul, izinkan aku untuk berbicara dengan dia. Qala, kata Nabi, kul, ya silakan, berbicaralah dengan dia. Fatahu faqala lahu wa dzakara ma bainahuma. Lalu Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab, berkata kepadanya dan menyebutkan apa yang ada hubungan keduanya. Jadi menyebutkan kembali dulu kan gitu, bahwa Muhammad bin Maslamah itu nyobat sama Ka'ab bin al-Ashraf. Dan Muhammad bin Maslamah mengatakan, inna hadzal rajula qad arada shadaqah wa qad annana. Orang ini ke Nabi sungguh inginnya hanya zakat, inginnya hanya sedekah, dan sungguh dia telah memberatkan kami. Ini pernyataan Kak Muhammad bin Maslamah tidak berarti bohong, karena ini ta'rid. Ta'rid itu ungkapan yang samar. Boleh, kata Nabi SAW, laisal kadzab man yuslihu bainan nas. Tidak termasuk pendusta orang yang mengislahkan di antara dua orang. Walayan mikadzban walayan mikidban, tapi dia tidak menumbuhkan, tidak membuat dusta. Maksud sabda Nabi itu, kalau kita mau mengislahkan di antara dua orang dan menggunakan ta'rid, bahasa-bahasa kiasan, bahasa samar, itu tidak termasuk berdusta asal memang tidak dalam wujud dusta. Contoh begini, kita tahu misalkan keluarga kita, naudzubillah min dzalik,
retak rumah tangganya, udah pisah rumah. Maka kita datang ke lelakinya, Kang, sebetulnya si teteh itu ingin yang terbaik, ingin membina keluarga sakinah gitu. Kan perkataan itu bukan bohong kan? Siapapun orangnya pasti ingin yang terbaik, ingin keluarga sakinah. Meskipun misalkan si tetehnya udah ngotot mau cerai, dan si tetehnya nggak pernah ngomong ke dia, aku ingin balikan sama kakang kamu gitu. Nggak pernah ngomong, tapi dia berinisiatif. Itu ta'rid. Kang, sebetulnya si teteh itu ingin yang terbaik, ingin keluarga sakinah. Kan nggak bohong. Meski sebetulnya si tetehnya nggak ada keinginan untuk balik. Lalu kemudian direspon, oh iya, sebetulnya akang juga begini. Temuilah tuh si tetehnya, si akang itu ternyata ingin balikan lagi sama teteh, ingin mengulang kembali dulu keluarga sakinah, meralat semua kesalahannya, kan jadi dulu. Oh iya tuh gimana tuh ya. Nah itu bukan berbohong, itu ta'rid. Ini juga kata Imam An-Nawawi ta'rid. Orang ini ingin sodakoh, ya memang benar. Nabi kan yang memaksa semua mujaki untuk mengeluarkan sodakoh. Khudh min amwalihim sodakotan, harus dipaksa zakat itu. Nggak bisa nunggu kesadaran. Bahkan kata Nabi SAW, tidak boleh mujaki datang ke PJTU, nggak boleh. Harus PJTU yang datang ke mujaki, harus ditagih. Yang kedua, kok Muhammad bin Maslamah berani mengatakan Nabi itu sudah memberatkan kami? Iya, memberatkan dalam hal ibadah, tapi demi kebaikan. Kan ada hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa mazra'atul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Kenapa Nabi menyebutkan penjara bagi seorang mukmin? Karena serba susah. Banyak larangan, banyak yang tidak boleh, banyak aturan. Nah, jadi Muhammad bin Maslamah merujuk sabda Nabi tersebut, orang ini sebetulnya menyusahkan kami. Oh, langsung direspon oleh Ka'ab bin al-Ashraf. Falamma sami'ahu qol wa aidan wallahi la tamallunahu, demi Allah cenah, kan orang Yahudi percaya Allah. Ya, juga pasti kamu juga akan bosan menjadi pengikut dia. Oh iya, dia mulai nama dihaminan itu. Ya betul. Udah jelas tuh. Wah, keluarlah kata-kata Ka'ab bin al-Ashraf yang menghina Nabi, dan tentu tidak boleh saya katakan di sini. Qala inna qad taba'nahu al-an wa nakrahu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi syai'in yasiru amruhu. Kata Muhammad bin Maslamah, kami sekarang memang sedang jadi pengikutnya, seolah-olah berpura-pura, dan kami sekarang belum ingin meninggalkannya. Ya, jadi lalu kenapa kamu masih jadi pengikutnya? Ya karena kami ingin tahu ini nanti akhir urusan dia itu seperti apa. Kan ngomong begitu nggak bohong. Kami belum lepas dari Muhammad SAW karena kami ingin tahu nih dari dekat ini dia mau larinya kemana gitu. Jadi ini juga kan bukan berbohong. Memang Ka'ab bin al-Ashraf menunggu-nunggu apa yang dijanjikan Nabi, yaitu kemenangan. Kan inna fatahna laka fatam mubina. Qala wa qad adradtu an tuslifani salafan. Kata Ka'ab, aku ingin engkau meminjamkanku satu pinjaman, membayar di muka. Fama tarhanuni, kata Muhammad SAW, apa jaminannya, gadainya? Qala ma turid, kata Ka'ab, yang kamu inginkan jaminannya apa? Kata Muhammad, tarhanuni nisa'akum, gadaikan tuh cenah istri kamu. Qala anta ajmalul arab, kamu kan orang Arab paling ganteng. Ana rahanuka nisa'ana, ke Muhammad bin Maslamah, yaitu diterjemahnya saya cek malam salah.
Kan orang Ka'ab bin al-Ashraf bukan orang Arab, orang Yahudi. Anta ajmalul Arab ana arhanuka nisa'ana, kamu kan orang Arab yang paling ganteng, masa kami menggadaikan istri kami ke kamu? Qala tarhanuni auladakum, kalau begitu gadaikan anak-anak kamu. Qala yusabbu banu ahadina, telah dihina anak salah seorang di antara kami. Fayuqalu ruhina fi wasqaini min tamrin, ujung-ujungnya disepakati barang gadainya 2 wasak kurma. Walakin narhanukal amah, tapi kami juga akan menggadaikan kepadamu al-amah. Al-amah itu as-silah, pedang. Nah ini jadi udah dialog lama. Ya udah kalau begitu tuh pedangnya digadaikan. Ini kan siasat biar dia nanti ketika diserang nggak bisa melawan. Qala fa na'am, oke. Wa wa'adahu an ya'tiyahu bil Harith wa bi Abs bin Jabrin wa Abbad bin Bishr. Dan Muhammad bin Maslamah minta persetujuan, boleh nggak nanti kalau saya kesini bawa pinjaman buat kamu, saya mau datangnya sama Al Haris, Abu Abbas, Abbad bin Bishr, mereka sama dengan saya. Padahal maksudnya dek meroyok, dek ngarampuk. Boleh, kata Ka'ab bin al-Ashraf. Faja'u, maka datanglah Muhammad bin Maslamah dengan 3 orang sahabat lainnya. Fada'auhu lailan, maka mereka memanggilnya di malam hari, ngajak bertamu. Fanazala ilaihim, Ka'ab bin al-Ashraf kemudian turun dari rumahnya ke bawah menemui Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekan. Qala Sufyan, qala ghairu Amrin, ini salah satu rawi. Qalat lahum ru'atuhu, istrinya berkata ketika Ka'ab turun itu, inni la asma'u sautan ka'annahu sautud dam, saya mendengar suara seolah-olah itu suara darah. Maksudnya firasat, perasaan ini akan ada pembunuhan. Kata Ka'ab bin al-Ashraf, innama hadza Muhammad bin Maslamah wa radiyallahu Abu Nailah. Bukan penjahat. Itu kan Muhammad bin Maslamah sama saudara sesusunya atau anak sepersusuannya Abu Nailah. Innal karim law du'ya ila ta'natin lailan la ajaba. Orang mulia itu seandainya diajak duel malam-malam harus dipenuhi, bukan pengecut. Nggak apa-apa kalaupun ada penjahat yang ngajak tarung, temui saja meskipun malam hari. Di jiwa pemberaninya ada di Ka'ab bin al-Ashraf. Kalau memang penjahat, kalau dia mau jahat, kenapa nggak saya temui saja, lawan we gitu. Qala Muhammad, kata Muhammad ke teman-temannya, ini idza jaa, nanti kalau dia datang, kata Muhammad bin Maslamah, fasaufa amuddu yadi ila roksi, aku akan menjulurkan tanganku ke kepalanya. Fa idza stamkantu minhu, kalau saya sudah berhasil memegangnya kuat, fadunakum, silakan bagian kalian. Maksudnya geus dicekelan sirahna, tutup kerawak kadinya, rempung paehan cenah gitu. Qala falamma nazala, ketika Ka'ab turun, nazala wa huwa mutawassihun, Ka'ab bin al-Ashraf turun dengan sangat wangi, dandan gitu, mutawassihun, perlente. Tampilannya bagaimana tampilan akan menyambut tamu gitu. Karena ini tamu mau memberikan pinjaman. Ka'ab bin al-Ashraf lagi butuh. Faqalu, ini kata para sahabat, teman-temannya Muhammad bin Maslamah dan ya rombongan Muhammad bin Maslamah, najidu min kari hatib, ya aduh wangi begini ya, ini sengit kieu. Qala na'am tahti fulanah,
oh iya, saya kan punya fulana. Fulana ini ke hamba sahaya. Hiya a'taru nisa'il Arab, dia perempuan Arab yang paling cantik. Jadi iya kan saya membahas saya punya istri muda, masa saya nggak dandan gitu. Qala fata'dzanu li an asma minhu, kata Muhammad SAW, boleh saya mencium wanginya dari dekat nih, wanginya merek apa nih kalau sekarang, minyak wangi dari mana? Oh ini mungkin minyak wangi dari cing, boleh saya mencium dari dekat? Qala na'am, oh silakan. Fasumma, lalu Muhammad bin Maslamah mencium dari dekat, fatanawala, lalu berhasil memegangnya, fasamma, kemudian menciumnya, thumma qala ata'dzanu li an audah, boleh saya sekali lagi, ini wangi apa ya, boleh mencium dari dekat lagi. Qala fastam kana min ra'si, ya, kemudian kata Ka'ab bin al-Ashraf ini diringkas, oh iya silakan. Maka dia mendekat lagi, ini yang kedua kali nama, langsung dipegang kepalanya. Lalu kata Muhammad bin Maslamah, donakum, silakan sekarang. Faqatalu, dibunuhlah Ka'ab bin al-Ashraf. Ini jadi dalil boleh hilah, ya. Sudah kita bahas dulu dalam tafsir Al-Baqarah tentang orang Yahudi yang terus hailah ketika disuruh menyembelih sapi. Hailah itu ada yang dibolehkan, ada yang haram. Yang haram contoh jelas dalam zakat, ya. Kata Nabi, la yufarraqu baina mujtami'in wa la yujma'u baina mutafarriqin, ya. Kalau saya punya 40 kambing, Yahya punya 40 kambing, maka sudah wajib zakat. Saya 1, Yahya 1. Ketika petugas PJ itu mau datang, saya calling Yahya, hijikeun lah domba teh. Disatukan jadi 80, 40 sampai 120 kan sama, zakatnya 1 kambing. Dihijikeun, ketika datang petugas, Pak Haji, yuk dombanya sudah 80. Dua Anda jeung Yahya. 80, oh ya zakatnya 1, itu hailah. Harusnya zakatnya 2, jadi zakat 1. Atau hailah itu juga jangan ke amil, ya, ke PJTU. Udah tahu itu teh milik bersama, saya dan Yahya kongsi 80. Oh ini nggak bisa, harus dipisah. Ketika zakat harus dipisah. Nggak bisa mau 2, hiji dibawa ke imah, itu nggak boleh. Ya hailah itu. Hailah juga banyak dilakukan oleh orang Yahudi, ya, ketika diharamkan babi, ya, kemudian diambil lemaknya, kemudian diolah jadi minyak. Kan haram babi, enggak, ini mah minyak, ya, udah jelas minyak babi, ya. Itu. Nah kalau di sini hailah yang dibolehkan juga ada di surat An-Nisa, ya. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Sahabat yang mau hijrah dari Makkah ke Madinah dibolehkan hilah. Hilah teh nipu susulumbutan, mau kemana? Ini mau ke sana, mau dagang, mau cari yang terbaik, padahal mereka kabur dari hijrah. Boleh. Ya. Karena memang asal jangan jelas-jelas berbohong tetap haram. Kan kalau mengatakan mau berdagang, memang mau dagang di Madinah. Orang Arab itu, orang Mekah itu kemana-mana dagang, dan datang ke Madinah pun dagang. Ini mau cari, mudah-mudahan di sana ada tempat yang baik buat dagang, kan nggak salah. Memang orang Mekah itu kemana-mana mau dagang, padahal maksudnya mau hijrah, mau kabur. Kalau tahu mau hijrah, mau kabur, pasti tidak akan dilepaskan oleh kaum kafir Quraisy. Tuh hilah dibolehkan, dan termasuk di sini hilah untuk membunuh orang kafir, mengatur siasat, sedikit menipu tapi tidak membohong, ya, tidak berbohong. Ini kan seperti tadi dijelaskan, kata-kata yang diungkapkan oleh Muhammad bin Maslamah hanya ta'rid. Ta'rid itu kata-kata kiasan, samar. Kita bermaksudnya ke sini, tapi audiens maksudnya pasti ke yang lain. Nah, hal yang seperti itu dibolehkan untuk membunuh seorang penghina Nabi. Sekali lagi, ini
halal, boleh kalau kita sudah tahu dia betul-betul penghina Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Kalau konteks sekarang oleh ulama, tanya dulu ulama apakah dia sudah halal darahnya gitu. Kalau kata para ulama halal tuh boleh dibunuh asal tadi nya tong kapanggih ku polisi kapanggih ku polisi ke di teangan siapa ustadznya, wah dibubarkan pasantrenna jadi madorot. Maka dari itu seandainya madorot ya jangan membunuh saja. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.